Laporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken pagi ini meramaikan kota Singaraja, inspirasi dari Yayasan Damuh Ngetak Jagat. Nanti kita akan berbincang bersama pengurus Yayasan Damuh Ngetak Jagat Bapak Dewa Puja dan juga bersama panitia pagelaran seni drama Ramayana Ibu Ratna Kanaya. Dan terkait dengan topik kita pendengar, Anda bisa bergabung juga bersama kami melalui line telepon di 0362246644 atau bisa mengirimkan WhatsApp di 081139999790. Dan untuk pendengar yang nanti ikut bergabung melalui line telepon, nanti ada satu tiket gratis untuk Anda ya, untuk satu penelpon, dan berapa penelpon nanti akan dapat tiket gratisnya juga terkait dengan pagelaran seni drama Ramayana ini pendengar. Dan untuk meramaikan kota Singaraja tentu berbagai cara bisa dilakukan begitu ya, karena Singaraja merupakan daerah yang kental dengan unsur sejarah karena menjadi kota pelabuhan era di Bali tentunya pendengar. Dan bagaimana Yayasan Damuh Ngetak Jagat meramaikan kota Singaraja? Inspirasi dari Yayasan Damuh Ngetak Jagat sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja pagi ini pengurus Yayasan Damuh Ngetak Jagat Bapak Dewa Puja. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak, mohon maaf bisa lebih dekat ke mic-nya. Baik, biar lebih jelas juga suaranya Niki. Terima kasih sudah hadir di Pro 1 Bapak, salam sehat selalu pastinya. Ya, terima kasih Mbak Heni. Baik. Dan juga hadir panitia pagelaran seni drama Ramayana Ibu Ratna Kanaya. Selamat pagi. Selamat pagi. Mbak Eni. Jumpa kembali. Salam sehat tentunya, cerah sekali hari ini. Secerah senyumnya Bu Ratna ya pagi ini. Terima kasih juga sudah hadir. Ini menarik terkait dengan pagelaran seni drama Ramayana. Tapi ini mau ke yayasan dulu ya Bu Ratna ya. Ke Pak Dewa Puja dulu ini terkait dengan Yayasan Damuh Ngetak Jagat. Mungkin bisa diperkenalkan dulu untuk pendengar Pro 1 ini Bapak, silakan Dumun. Baik, terima kasih Mbak Yeni. Sebelumnya perlu saya sapa dulu pemirsa Pro RRI di seluruh Nusantara ya, seluruh Nusantara. Jadi perkenalkan, nama saya Dr. Puja Suratnya. Saya sebagai pengurus Yayasan Damuh Ngetak Jagat, di mana yayasan ini sebenarnya telah berdiri sejak 2017. Lahirnya itu terinspirasi dari pelaksanaan acara Ngetak Jagat yang dilaksanakan pada tanggal 25 September tahun 2014 di Gunung Kutul, yang diikuti oleh 108 sulinggih atau pendeta, 108 pinandita atau mangku, kemudian 108 pelantun doa dari agama Buddha, kemudian 9 pendeta Buddha. Itu disaksikan juga oleh perwakilan negara sahabat pada saat itu. Nah, itulah yang menginspirasi lahirnya organisasi ini. Jadi dari tahun 2017 sampai saat ini banyak kegiatan-kegiatan sosial yang sudah dilakukan, antara lain melakukan persembahyangan, doa-doa bersama di seluruh Kabupaten Buleleng. Nah, khusus untuk pada tahun ini 2019
2024 ini kita coba berkolaborasi dengan beberapa organisasi yang ada di Bali untuk bagaimana kita bisa berpartisipasi, berkontribusi untuk meramaikan Kota Singaraja. Nah, itu sebenarnya salah satu kegiatannya adalah kita akan mengadakan pagelaran seni budaya berupa drama Ramayana. Nah, untuk hal tersebut ini kebetulan ada salah satu seniman sebenarnya, seniman putri gitu, yang sangat berbakat. Jadi saya panggil beliau Mbak Ratna. Nah, beliau di samping sebagai panitia, sebagai sutradara di dalam penyelenggaraan acara drama nanti. Itu akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli. Tempatnya di Gedung Kesenian, di mana perlu mungkin kami informasikan sedikit. Kapasitas Gedung Kesenian itu adalah 500 kursi. Oleh karena itu saya mempersiapkan juga 500 tiket kepada warga masyarakat di Buleleng, dan itu istilahnya kita free, kita gratiskan. Sebanyak 500 tiket itu kita gratiskan. Tujuannya adalah bagaimana acara yang spesial ini berjalan sesuai dengan tujuan. Ya, tujuannya bagaimana ke depan lahir pemimpin-pemimpin yang jujur, yang bersih, yang berkarakter, sebagaimana pesan dari drama Ramayana itu. Nah, mungkin itu dulu yang perlu saya sampaikan sebagai pembukaan. Saya kembalikan kepada Mbak Yeni. Baik, terima kasih. Berarti ini dari 2017 berbagai kegiatan sudah dilaksanakan ya Pak G. Iya. Dan ini sekarang ada pagelaran. Ini menyambut pilkada di Buleleng nantinya. Kebetulan aja. Kebetulan aja ada pilkada kan gitu. Baik, tapi sasarannya nanti memang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Niki biasanya menyasar terkait dengan apa sih Pak kalau Yayasan Ngentak Jagat Niki? Kita sebenarnya menyasar seluruh elemen masyarakat yang ada di sekitar kita gitu. Baik bagaimana mereka ke depan peduli pada lingkungan, kemudian peduli pada pendidikan, peduli pada kesehatan dan lain-lain. Tetapi yang kita tonjolkan adalah melestarikan adat, seni, budaya dan agama Nusantara. Itu yang apa namanya platform yang kita sampaikan ke publik. Tetapi dalam pelaksanaannya kita melihat potensi apa yang bisa kita kerjakan, siapa bisa kita ajak bersama untuk membangun Buleleng karena kita di Buleleng. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya lah gitu. Baik. Untuk masyarakat di Buleleng. Wah, ini menarik, ada pagelaran seni drama Ramayana. Kenapa drama Ramayana diangkat untuk tahun ini? Bu, Mbak Rana gimana Mbak Rana? Iya, terima kasih Mbak ini. Sebelum Tiang jauh Tiang mohon izin Pak Dewa, ada sedikit koreksi bahwa Tiang bukan sebagai sutradara, tapi emang ada tim. Baik. Ada timnya. Dan mengenai kenapa tema tentang Astabrata atau Ramayana ini diangkat dalam momen kali ini, sebenarnya sudah lama nih, karena kita melihat, kalau kita lihat di berita-berita media sosial seperti itu, drama Ramayana atau sendra tari Ramayana ini justru belakangan semakin marak dipentaskan di bahkan negara-negara di gurun pasir, kayak di Dubai, Arab Saudi, di wilayah-wilayah itu. Ini cukup mengejutkan ya perkembangannya. Mereka sangat diterima di situ. Artinya nilai-nilai yang ada di dalam Ramayana, yaitu khususnya Astabrata ini, rupanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat modern yang justru sangat techno-minded gitu ya. Jadi satu hal kalau ciri dari kehidupan modern itu dia mendapatkan sesuatu, dia mendapatkan teknologi tinggi, di saat yang sama
ada potensi manusia itu kehilangan jati dirinya juga. Karena mereka semakin absorb, semakin kusuk di dalam kegiatan di media sosial itu, yang dimana kalau kita lihat banyak tentang industrialisasi seperti itu ya, gaya hidup yang jauh sebetulnya dari nature-nya manusia itu sendiri ya. Kalau kita bicara nature ya, alaminya manusia itu sendiri, yaitu sang jiwa itu. Oleh sebab itu diam-diam sebetulnya, yang pernah baca juga film dokumenter, diam-diam itu masyarakat sekarang dia merindukan sebetulnya kehidupan yang lebih dalam lagi dari sekedar kesejahteraan fisik gitu. Jadi dia melihat nilai Astabrata ini kembali lagi ke dalam, kalau kita konteksnya dalam leadership gitu, kepemimpinan di banyak wilayah di dunia ini, bisa dibilang kita sebenarnya krisis kepemimpinan dalam hal karakter. Oleh sebab itu, secara alami ini manusia itu ingin kembali ke dalam nilai-nilai mendasar ini. Jadi dia berpikir bersama teman-teman bahwa kenapa nggak Ramayana aja? Ya. Jadi kenapa, apa ini hubungannya dengan pilkada? Bisa ya, bisa tidak ya. Karena begini, kalau sebenarnya ini rencana sudah lama sekali, ada sekitar 2 tahun yang lalu, udah ada wacana seperti ini sebetulnya. Tapi kemudian mulai menguat itu, yuk kita buat deh apa ya, seni apa yang dilakukan di Singaraja biar rame juga gitu, biar ada hiburan lah gitu. Loh kenapa nggak tentang leadership aja, tentang Ramayana gitu. Ini ibaratnya tuh pas pilkada, anggaplah masyarakat itu seperti mencari jodoh gitu kan. Melakukan pencarian untuk mencari pemimpinnya seperti itu. Jadi kita sudah banyak mengetahui bagaimana nilai-nilai Astabrata itu luar biasa, sebenarnya layak dan menjadi landasan yang ideal kalau seseorang mengambil posisi sebagai pemimpin. Karena dalam Bhagavad Gita itu disebutkan apa yang pemimpin lakukan tuh masyarakat pasti mengikuti. Ya. Tapi saat sekarang dikatakan krisis kepemimpinan, krisis karakter dalam kepemimpinan. Baik. Dan tapi pengemasannya nanti bagaimana, Mbak Ratna? Ini ke drama, dalam bentuk drama Ramayana. Drama klasik kah atau mungkin dari segi tradisionalnya yang kental, atau bagaimana pengemasannya nanti? Ini ke mix ya, biar lebih mudah juga dipahami oleh masyarakat. Drama klasik dan modern ibaratnya gitu. Begitu ya. Baik, gitu. Luar biasa. Dan itu akan ditampilkan di Gedung Kesenian Kedemane yang sudah dengan komposisi barunya, tentu sangat megah nantinya. Iya betul. Jadi ketika kami lihat survei tempatnya ini, kami surprise banget. Kami berterima kasih kepada pemerintah yang sudah menjadikan Gedung Kesenian itu menjadi bagus dan berwibawa. Dan dia berpikir, nih pemerintah udah menyediakan loh, kenapa kita nggak ngisi dengan sesuatu yang juga meaningful gitu, bermakna gitu. Jangan sampai ini megah aja. Benar. Tapi kita harus ngisinya dengan sesuatu yang bermakna dan bermanfaat untuk masyarakat, untuk kita semua lah. Dan ini nampaknya juga menjadi obat rindunya masyarakat akan pagelaran seperti ini ya, Mbak Rana ya. Iya betul. Nampaknya sekali. Buleleng kan kalau pagelaran-pagelaran seperti Ramayana ini jarang ada dan mungkin belum pernah lagi ditampilkan di Buleleng. Iya. Kalau zaman dulu kan, kalau kita masa kecil, kita masih ngeliat ada drama gong ya. Drama gong itu banyak humornya juga, pasti ada juga sih nilai-nilai sosialnya di situ. Dan untuk khususnya Ramayana niki memang spesifik sekali, sangat spesifik karena ada nilai Astabrata yang sangat luar biasa di situ. Kalau kita memang sungguh-sungguh ingin hidup kita berubah, harusnya sih kita menonton Ramayana itu nggak sekedar sebagai hiburan. Setelah pulang dari tontonan itu terus kita jadi lupa, kita hanya ingat dengan tariannya. Tapi kita berharap bahwa menonton itu benar-benar kita sedang mengisi hati dan pikiran dan kesadaran kita pentingnya seorang pemimpin itu memiliki karakter. Nggak cuma di level negara, bangsa, wilayah-wilayah yang lebih besar, tapi juga di level keluarga. Atau bahkan di level diri kita sendiri lah, memimpin diri kita sendiri nih Kak. Baik. Siapa nanti yang akan berperan begitu, yang ikut terlibat dalam pagelaran ini? Kebetulan ada sanggar di Denpasar itu, Rangga Niketan. Itu memang sanggar ini sudah biasa tampil di luar negeri. Personal-personelnya, leader-leadernya udah biasa mereka tampil di Myanmar,
di Eropa dan sebagainya. Jadi walaupun beberapa penarinya itu juga ganti-ganti karena mereka udah lama nih. Ada yang udah menikah, ada yang udah nggak langsing lagi. Tapi leader-leadernya masih. Nggih. Mereka yang akan tampil di Buleleng nantinya. Nggih. Dan nanti seperti apa? Kan ini kapasitas 500 tempat duduk begitu. Ini nanti persiapannya bagaimana begitu Mbak? Karena tadi dikatakan ini gratis atau Iya. Iya, gratis. benar gratis. Benar-benar gratis. Tapi kan itu persiapan segala macam itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit pastinya begitu. Iya. Gimana ini sumber dana bagaimana Mbak Kanaya? Di sini kami mencoba untuk ini challenge, tapi kami semangat. Kenapa semangat? Karena kita ingin membuktikan apakah nilai gotong royong itu masih ada nggak sih di antara kita. Ya, kita punya Pancasila. Selama ini kan Pancasila itu seolah makin lama itu makin hanya menjadi pajangan. Tapi di komunitas kami, di antara kami ini, kami berkomitmen beneran nggak sih nilai Pancasila itu masih ada di kita. Jadi dalam event ini kami ingin membuktikan kepada diri kami sendiri bahwa nilai itu masih ada. Ya, dan karena nilai itu masih ada, acara ini bisa terselenggara dari gotong royong. Gotong royong dari yayasan? Dari yayasan, dari orang-orang pribadi-pribadi aja kami. Jadi kami urunan. Oke. Iya. Datangnya dari mana saja, para pengusaha kah atau mungkin para politikus kah atau pecinta budaya atau siapa? Ada pecinta budaya. Politikus justru nggak ada. Oh gitu. Baik. Iya, politikus nggak ada. Jadi pecinta budaya punya sedikit, misalnya 200.000 ya 200.000 nyumbang gitu. Baik. Jadi ada yang punya lebih ya mereka bayar yang lebih gitu. Ya. Apakah ini karena keprihatinan-kah akan kebudayaan yang mungkin hilang atau bagaimana nih sebenarnya sampai semuanya berkolaborasi begitu? Ayo kita buat pagelaran ini begitu. Iya, salah satunya iya. Kita melihat memang kan tradisi sebenarnya kan masih going on, masih berjalan sampai sekarang. Nggak ada sebetulnya Bali itu kental dengan tradisi. Mungkin yang menjadi concern kami itu adalah bagaimana agar tradisi itu tetap punya ruh. Ya. Ruhnya ini yang penting. Tradisi itu bisa berkembang kan. Tradisi yang lama bisa mati, kemudian ada tradisi baru, terus diperbaharui dengan berbagai variasi. Tetapi yang paling penting itu adalah ruhnya itu harus tetap kuat. Kalau tidak, maka tradisi ini dia berubah variasinya, tapi ruhnya makin pudar. Lama-lama ada tradisi tapi tidak mengubah karakter orang. Oke. Ya, harusnya tradisi itu diturun-temurunkan, dilakukan oleh keturunan kita gitu, oleh generasi penerus kita, harusnya beserta rohnya. Nah, pementasan budaya Anapi Ramayana ini adalah salah satu upaya kecil dari komunitas kami, bagaimana untuk tetap membangkitkan, menyemangatkan spirit itu. Spirit tentang nilai-nilai. Yuk, kalau kita bicara tentang leadership, itu bicara tentang karakter, itu udah harus. Dan kita mencoba untuk mengangkat dari Astabrata ini, biar ini nggak menjadi kayak pajangan aja. Oke. Apa sih yang ada lagi begitu selain pagelaran Ramayana nanti yang akan dikolaborasikan mungkin di tanggal 20 Juli ya nantinya. Begitu. Ini jam berapa mulainya atau seperti apa nantinya? Ini ada acara seperti biasa, kita menghormati undangan atau masyarakat yang datang untuk menonton. Untuk menghormati itu kami menghadirkan tari pendet seperti biasanya. Kemudian ada tari megoakan. Kenapa megoakan? Karena satu, ini sebenarnya tarian yang sakral ya. Yang kedua, ini adalah ciri khas dari Buleleng. Jadi kita ingin juga menampilkan apa ciri khas dari Buleleng, seni yang dari Buleleng, tetapi masih punya nilai yang relevan dengan topik dari drama Ramayana. Relevannya di mana? Ketika yang pelajari, kami dan teman-teman pelajari tentang filosofi di balik tarian megoakan itu, kenapa disebut sakral? Karena ternyata pemimpinnya itu merakyat. Kalau kita perhatikan, pemimpinnya ikut menari megoakan, dan beliau bertanya, Raja Niki bertanya, apa yang Anda inginkan? Setiap individu ditanya dan semua dikabulkan. Artinya ini mengandung makna bahwa pemimpin itu turun ke bawah. Dia mencari tahu apa kebutuhan masyarakat yang saya pimpin. Sehingga saya berusaha untuk memberikan
sesuai kapasitas saya dengan segenap kemampuan saya apa yang masyarakat saya butuhkan. Ya. Nikah Baik. Dan nanti mulainya jam berapa, Bu? tapi jam 6 sih ininya. Jam 6 sore. Iya, jam 6 sore. Oke. Mulai kentennya sih jam 7 ya, tapi kan masyarakat kita biasanya kalau jam 7 baru berangkat dari rumah. Kita harapkan sih on time Jam nggih. 6 Iya, ya, jam nggih. 6. Dan itu apakah ada syarat khusus untuk bisa mendapatkan tiketnya atau gimana nantinya? Dan di mana masyarakat bisa mendapatkan tiket? Tidak ada syarat khusus. Oke. Syarat mungkin kalau bicara tentang ada syarat khusus, mungkin khususnya itu adalah eagerness, rasa ingin tahu yang besar. Untuk kita belajar, untuk kita ingin tahu apa sih nilai dari Ramayana ini. Terus yang ketiga ya, untuk ingin dapat hiburan juga. Ya itu aja syarat Baik. khususnya. Dan Ya. nampaknya ini harusnya sih calon pemimpin yang ada balihonya itu harusnya ikut Oh, iya. menyaksikan juga ini. Iya betul. Beliau-beliau yang kita harapkan sebagai pemimpin nantinya justru paling berkepentingan sebetulnya terhadap Ya. acara ini. Nggih. Jadi kami akan mengundang juga, mudah-mudahan beliau-beliau berkenan dengan rendah hati, dengan kerendahan hati kami ingin mengundang calon pemimpin di Buleleng untuk bisa hadir dalam pementasan ini. Wah, luar biasa ya. Kita kan undang pendengar juga ini yang antusias ya untuk bersama kita pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Kita lagi membahas ini terkait dengan inspirasi dari Yayasan Damung Untak Jagat yang meramaikan kota Singaraja yang nantinya akan melaksanakan pagelaran seni drama Ramayana di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja itu tanggal 20 Juli nanti. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami silahkan melalui line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp juga ya di 0811 3999790. Mohon izin Mbak Kanaya dan juga Bapak nggih di line telepon kita sapa dumun pendengar niki. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pro 1 FM. Selamat pagi. RRI tetap jaya di udara. Terima Sekali lagi, kasih. semoga RRI tetap jaya di udara. Terima kasih Pak Anggas. Ya. Nggih, silakan Pak Anggas ada yang ingin ikut Selamat disampaikan pagi nggih. kepada adik narasumber yang sudah membawakan Buleleng nanti ya. Jadi mengorbitkan kembali klasik-klasik ya, drama klasik yang bisa dari ya nanti ke depan biar Buleleng ini ingatkan sejarah. Padahal kan tokoh seni kan banyak sekali saja. Ini harus digaungkan karena sampai sekarang pun penari Oleh yang dari Jagaraga namanya Ibu Lomenep masih hidup. Dan beliau nari sampai zamannya Soekarno, ya. Jadi zamannya Soekarno beliau nari, mudah-mudahan beliau coba undangan juga dan bisa pentas di sini, masih energi loh beliaunya. Nah, Ibu Lomenep yang dari hasilnya dari Sawat kawin jadi Bule. Nah, mudah-mudahan nanti bisa diundang dan beliaunya sangat dia masih energi untuk melakukan suatu tarian ini. Satu itu, yang kedua. Ada seperti gerakan seperti adik-adik ini yang dari sanggar mana saya tidak tahu ya. Ini harus diapresiasi sama terutama masyarakat Buleleng dan pemerintah. Karena dalam konteks apapun lewat pemerintah inilah nanti mereka bisa tampil lebih maksimal. Karena tentunya nanti orang-orang yang sini ini biasanya kan keturunan ya, keluar modal sendiri, biaya make up dan sebagainya, sewa pakaian. Ini yang menjadi suatu kendala adik-adik ini. Nah, ini harus diadopsi oleh pemerintah seperti apa sehingga dia bisa mengurangi dari pengeluaran mereka. Nah, saya harapkan juga calon pemimpin Buleleng Murtaneng Jagat calonnya harus nonton. Jadi ini kan cerita bukan hanya seni saja. Ini semua maknanya ada, filosofinya ada. Bagaimana kan Buleleng ini ke depan gitu. Jadi sehingga gedung kesenian yang sudah diperbaiki oleh Pemda ini biar benar-benar nanti difungsikan sebagai ajang untuk seni. Jangan difungsikan dari fungsikan yang lain. Nanti lomba otomotif di sana kan nggak nyambung gitu loh menurut saya. Ya, memang itu boleh masyarakat Buleleng gitu ya. Nah, tapi dalam konteks ini saya harapkan saya sangat support sekali kegiatan ini dengan catatan bahwa mohon diundang juga para kandidat, para bakal calon Buleleng, entah itu wakil, entah itu bupati, dan instansi terkait SKPD semua termasuk bupatinya juga harus menyaksikan ini karena ini sini hanya satu filosofinya yang penting sini. Jadi sahabat daripada kehidupan sehari ini bukannya seni saja. Ini artinya adalah mereka biar ternyuh rasanya. Oh seperti ini melakukan seni dan perlunya juga
bantuan moral dan yang lain-lainnya itu dari support dari pemerintah harus itu. Karena apa? Karena seni ini di Buleleng gudangnya seni di Buleleng, tapi kadang-kadang ini kan terkendala modal. Mudah-mudahan bisa nanti diatensi oleh pemerintah serta DPR yang berada di Buleleng, yaitu termasuk DPR RI, DPR Provinsi dan Kabupaten. Saya support sekali kegiatan ini, semoga berjalan lancar kegiatannya, Astung Karir tidak ada hambatan, dan sekali lagi mohon juga undangannya kepada instansi-instansi terkait lebih diperbanyak sehingga nanti mereka biar bisa berkolaborasi dengan masalah pendanaan. Sekian dan terima kasih. Om Santi Om. Terima kasih Pak Anggas, Kubu Tambahan Rahayu. Bapak terima kasih sudah ikut bergabung. Pak Anggas dapat tiket gratis juga ini ya. Dapat tiket Pak Anggas. Nanti tiketnya diambil di RRI Pak Anggas nggih. Terima kasih sudah ikut bergabung juga. Satu penelpon kembali pendengar di 24644. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Rahayu nggih. Sarang Pak Marte. Iya. Nggih, Rahayu Bapak silakan Bapak. Iya. Saya sangat mengaspirasi kegiatan pentas. Saya tidak tahu ini drama apa kolaborasi ya. Mudah-mudahan saya terkenang masa remaja di SMA ke mahasiswa itu di Bandem dulu tari yang putih kera putih namanya tuh Anoman, wih kecok di gedung di perapatan di Penogoro itu ya, Wijaya, Bioskop Wijaya. Jadi pentas di sana kokar dia. Ini sangat mengesankan. Saya masih menjelang sudah mahasiswa semester 1 itu. Wih, sampai saya sudah berkeluarga, ketemu pertemuan dengan si Bandem, peluk-pelukan saya. Pak, ngigel win Pak. Wih, belemet batisi juga sudah mekecok jadi. Nah, ini betul-betul menanamkan karakter kepada anak muda. Saya masih muda waktu itu toh. Nah, sehingga ini ada pentas lagi. Saya sangat setuju diadakan gedung kesenian. Apa sangat sarankan Pak Anggas tadi, hanya perlu ditambah diundang para sanggar-sanggar, mungkin minta informasi di Dinas Kebudayaan, sanggarnya diundang, sehingga memberikan suatu kerjasama antar sanggar, antara dengan yayasan ini yang sudah go ulik mendunia. Mudah-mudahan akan mendapat memberi inspirasi kepada sanggar, para seniman Buleleng, mengembalikan Buleleng bangkit kembali seni budaya yang sudah pernah juga gong kebyar, apalagi zamannya Pak Gede Manik, makanya gedung ini disebut Gedung Kesenian Gede Manik. Terima kasih sudah dimanfaatkan gedung kesenian ini. Jadi gedung kesenian ini memang dimanfaatkan untuk kesenian. Jangan ajang lain. Kurang cocok, seminar dipakai nanti, seminar politik, nanti dialog. Nah, ini gedung kesenian, sehingga itu diundang, berikan suatu undangan resmi, kemudian ya juga karena libur, sudah masuk ya, baru masuk masih hangat-hangat dia kumpul, iseng-iseng ya pelajar. Saya tidak tahu tadi kok ngambil tiket apa gratis masuk, duduk apa pakai tiket masuknya. Jadi ini belum jelas ya, sehingga dipertegas. Kemudian dari goak-goakan, saya setuju ada apabila ada bisa kolaborasi banding, apa makan waktu banyak, apa cukup goak-goakannya satu aja, apakah goak-goakan yang ada di Buleleng yang sering apakah Banyunengnya, apa dari Panji sebagai penyanding, dan ada seperti penjelasan tadi, jangan hanya nari saja, nilai-nilai filosofis, kemudian apa maknanya yang nonton tahu,
sehingga pulang, wih bangga kan Buleleng goak-goakan ini kamu goakan kan jumahnya jadi pemimpin tuh anak-anak saya keluarga. Jadi ada orasi ilustrasi dibacakan sejarahnya atau nilainya. Nah, kemudian saya minta ada suatu ilustrasi seperti tadi Pak Anggas. Kalau ada penari atau yang budayawan atau penari yang lama terkenal itu masih bisa dia menari, mungkin bisa dipentaskan sehingga antara yang yayasan ini dengan yang ada di Buleleng bisa kolaborasi. Kolaborasi ya, sehingga bisa kerjasama dan saling mengisi. Mungkin lain kali berlanjut, bisa ada yayasan atau kelompok sanggar di sini, ajaklah bersama ke luar negeri untuk mengangkat nama seni Buleleng, kerjasama, sehingga ada juga diundang perusahaan-perusahaan BUMN dan sebagainya, karena kan banyak perusahaan-perusahaan itu membantu kegiatan-kegiatan sosial seni budaya. Sekian, terima kasih Om Santianti. Rahayu Pak Narte, terima kasih sudah ikut bergabung juga pagi ini ya. Wah, luar biasa inspirasinya dan juga banyak yang mengapresiasi begitu ya terkait dengan kegiatan ini, dan banyak juga harapan-harapan yang disematkan ini terkait dengan pagelaran. Satu penelpon lagi boleh Mbak Kanaya ya, Bapaknya biar nanti ikut ditanggapi sekalian nih. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Setaya. Nggih, teja kula nggih. Ya, silakan Bapak. Jadi yang sangat terharu ini ya. Jadi setelah dipaparkan itu dengan tulus itu oleh Ibu Ratna ya. Yang menilai betul-betul apa yang sampaikan itu tulus itu. Betul-betul sudah ada di dalam dirinya ya. Yang namanya terharu dalam hal ini bukan semata-mata untuk meningkatkan seni budaya itu, tetapi di sini kalau apa yang dipesankan oleh Ibu Ratna itu adalah untuk kembali kepada jati diri kita itu. Ini mungkin poin yang menurut yang ya, artinya bahwa ya siapapun yang menjadi pemimpin nanti itu ya, yang sudah jelas itu punya program-program. Nah itu memang program kan bisa disampaikan itu. Tetapi yang paling penting itu seorang pemimpin itu pertama ya harus bisa memimpin dirinya sendiri itu. Jadi kalau sudah bisa dia memimpin dirinya sendiri itu dalam arti yang positif itu ya, barulah dia mencoba untuk menjadi pemimpin ya. Nah supaya betul-betul program-programnya itu bisa dia dijalankan dengan baik. Mengapa demikian tuh? Karena kalau yang jati diri, nilai-nilai spirit atau nilai spiritual yang disampaikan tadi itu seperti mungkin itu ya, dari bagaimana matahari, air, angin itu ya. Nah ini sebenarnya adalah nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai menyejukkan, nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai yang selalu merangkul dia kepada rakyat. Nilai-nilai yang seperti inilah sepertinya sudah makin hilang seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Ratna. Sudah langka ya, sehingga sekarang terjadi kalau menurut dia itulah krisis spiritualitas itu ya. Krisis-krisis inilah yang mungkin memprihatinkan, mengetuk hati ini bagi mungkin yayasan ini untuk bagaimana supaya kita bisa mendapatkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul sesuai dengan hati nuraninya sendiri, yang cocok dengan nilai-nilai Astabrata itu. Kalau tidak, dia sampai bisa memimpin dirinya sendiri, saya kira ini bukan akan sama saja. Walaupun bagaimana dia menyampaikan program, tetapi kalau hatinya, dalam hatinya itu belum dia memiliki jati diri yang sesuai dengan jadi harapan kita, saya kira akan sama saja. Unsur kepentingan itu akan lebih menonjol. Nah, tapi walaupun demikian, setidaknya kita di Bali ini telah diajarkan itu dari leluhur kita, bagaimana kita untuk menjadi seorang pemimpin dengan mungkin Astabrata ini, mungkin melalui nilai-nilai di dalam jadi ya Ramayana ini itu akan bisa mengetuk daripada para kita semua. Kita semua ini terus terang maaf ya, yang sendiri ya, masih sudah tergeser itu nilai-nilai spiritual kita.
untuk nilai cinta kepada sesama, cinta kepada lingkungan, cinta kepada alam, juga nilai sosial, nilai kemanusiaan, nilai pendidikan, itu masih kurang. Maaf itu, yang sendiri seperti itu. Begitulah yang mungkin disampaikan oleh Bu Ratna. Yang mengucapkan terima kasih, sangat-sangat itu menyentuh hati saya. Om Santi, Om Rahayu. Rahayu Pak Sutaya Tejakula, luar biasa nih, sampai terharu Pak Sutaya juga. Nggih, sebelum ditanggapi kita jeda dulu ya. Untuk pendengar yang belum bisa masuk di line telepon, nanti bisa di WhatsApp juga nggih di 081139999790. Kita masih berbincang meramaikan Kota Singaraja, inspirasi dari Yayasan Damu Ngentek Jagat. Tetap di Pro 1 pendengar. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Oi, nonton apa tuh? Oh, ini pementasan Wayang Wong. Oh, Wayang Wong ini adalah aset budaya lokal Buleleng yang kini sudah menjadi sebuah warisan budaya dunia yang telah ditetapkan oleh UNESCO sejak tahun 2015 lalu. Kuno banget sih tontonannya. Nih, biar keren nonton. Memang mengenal budaya asing juga penting, tapi melestarikan budaya kita itu jauh lebih penting. Mulailah kita menumbuhkan kesadaran serta merasa memiliki akan budaya, sehingga dengan rasa memiliki serta mencintai budaya Indonesia akan membuat kita mempelajarinya, sehingga budaya akan tetap ada karena pewaris kebudayaan juga ada. Mencintai keanekaragaman seni dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken meramaikan Kota Singaraja, inspirasi dari Yayasan Damu Ngentek Jagat. Kita masih berbincang bersama pengurus Yayasan Damu Ngentek Jagat, Bapak Dewa Puja, dan juga bersama panitia pagelaran seni drama Ramayana, Mbak Ratna Kanaya. Dan tadi pendengar kita di line telepon Pak Anggas di Gubuk Tambahan, Pak Narte di Singaraja, dan juga ada Pak Sutaya di Tejakula ikut bergabung ya meramaikan di line telepon. Mungkin bisa ditanggapi dulu ini tadi. Banyak yang mengapresiasi juga kegiatan ini ya, dan banyak yang mensupport juga begitu, dan juga terkait tiket. Nah, kenapa mesti tiket langsung saja masuk atau gimana? Ini kenapa mesti mengambil tiket begitu? Silakan. Mungkin Pak Dewa Dumun.
Oke. Terus. Terima kasih Mbak Yani. Pertama salam kenal untuk Pak Anggas, Pak Narte ya atau Pak Arte? Pak Narte. Oh Pak Narte, Nggih. Banjar Tegal ya? Iya. Oh Pak Narte, Om Swastiastu Pak Narte dan Pak Sutaya gitu. Apa yang disampaikan tadi menurut saya satu tanggapan yang sangat positif, dan apa yang disampaikan tadi saya rasa itu tokoh-tokoh yang berpikiran positif untuk Buleleng gitu. Jadi perlu kami sampaikan bahwa yang pertama tentang distribusi tiket. Memang kita sudah proporsikan, kita sudah buatkan rensi, kita akan berikan tiket kepada satu para pimpinan instansi, anggota DPRD Buleleng, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, generasi muda juga, kemudian dari teman-teman spiritual, Sulingge, Pinandite, para intelektual juga. Nah itu jumlahnya 500. Saya tegaskan dalam tiket itu berisi tulisan 100.000, tetapi itu tidak diperjualbelikan. Nah, karena intinya kita ingin berbuat, kita ingin berbuat sesuatu yang terbaik untuk Buleleng. Saya orang Buleleng, Mbak Ratna orang Buleleng. Jadi bagaimana ke depan ini kita supaya memiliki pemimpin yang bersih, yang jujur, yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Rakyat supaya bahagia. Itu sebenarnya intinya. Nah kemudian kita berkolaborasi dengan beberapa organisasi yang ada, baik yang di Buleleng maupun di Denpasar. Nah kebetulan saya banyak bergerak di Denpasar. Kita ada beberapa teman-teman di sana. Ada seperti misalnya Yayasan Sarwa Dharma, itu yang sudah sejak beberapa tahun lalu sudah berbuat untuk masalah kemanusiaan. Nah itu yang kita coba ajak bersama-sama untuk menghidupkan suasana kota di Singaraja. Kebetulan saya sering di luar, saya melihat Singaraja sepertinya kurang kegiatan. Nah ini kira-kira perlu untuk kita dorong para pimpinan organisasi, generasi muda semua untuk mulai aktif berkreativitas untuk kemajuan kita bersama. Perlu saya tegaskan, Yayasan Damung Ngentek Jagat ini dan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ke depan ini non politik gitu. Jadi kita tidak ada masuk ke ranah politik. Kita betul-betul ke depan itu ingin supaya Buleleng ini bangkit dari tidur ya. 40 tahun sudah tidur Buleleng ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang kebetulan sekarang ini bersamaan dengan pilkada, kita betul-betul bisa memberikan kontribusi yang positif, lahirnya pemimpin yang berkarakter minimal seperti apa yang sedang dirancang oleh Mbak Ratna gitu ya. Lahir pemimpin yang betul-betul jujur, kemudian rakyat bahagia, itu intinya. Oke, mungkin hanya itu, mungkin Mbak Ratna bisa menambahkan. Silakan Mbak Ratna. Mohon izin mengenai tiket, kenapa udah ada tulisan 100.000 kok digratiskan gitu? Sebetulnya itu ada pesan bahwa ini untuk melakukan acara ini kan pasti butuh uang. Tapi ternyata kasih sayang kita kepada masyarakat, kepada kita semua itu jauh lebih besar dari nilai uang itu. Jadi Tiang berharap bahwa kita semua bisa melihat nilai itu, nilai di balik uang, tidak melihat uangnya. Jadi ini Tiang istilahnya menyemangatkan kita semua untuk kita, kenapa enggak, kalau memang kita jangan menunggu orang untuk nolong kita, tapi kita sendiri bagaimana caranya agar kita bisa melakukan sesuatu, bila perlu dengan gotong royong seperti itu. Jadi ada nilai uangnya, tapi kita
yang kita lakukan tuh lebih dari sekedar nilai uang itu sebetulnya. Maksud dari tiket itu. Bahkan tadi Pak Narta juga sampai terkenang masa remajanya dulu begitu, karena itu mungkin rasa hausnya, rasa kangen dengan pagelaran-pagelaran seperti ini ya Mbak Ratna ya. Dan Mbak Ratna mewujudkannya begitu sama rekan-rekan ya, sama rekan-rekan semuanya, kolaborasi dengan berbagai pihaknya, gotong royongnya. Tapi tadi mungkin kenapa mesti ambil tiket, bukannya langsung saja nanti ke gedung kesenian begitu. Tapi kalau dibagi tiketnya agar nanti mungkin juga biar kebagian tempat duduknya begitu. Nika juga. Siapa tahu nanti membludak begitu. Baik. Mungkin saya tambahkan sedikit. Kenapa kita harus belikan tiket? Saya ada pemikiran apabila nanti lebih dari itu, biar tidak menimbulkan kegaduhan, maka yang pembawa tiket ini dialah yang berhak untuk duduk di kursi. Kursi kan 500. Benar. Apalagi ini kita gratiskan gitu. Dan karena sebelumnya kita banyak kegiatan. Tanggal 19 kita ada sarasehan. Kemudian ada diskusi-diskusi tentang masalah spiritual. Itu tidak menutup kemungkinan beliau-beliau itu akan ikut hadir di sana. Oh, itu serangkaian juga Pak? Serangkaian. Di gedung kesenian juga nantinya? Itu di Menyali kita adakan tempat, karena di sana tempatnya cukup luas. Jadi kita minta kepada Profesor Budasi untuk bisa meminjamkan tempatnya untuk kegiatan sarasehan. Nah, ini mungkin penting untuk Pak Anggas yang tadi disampaikan. Apabila ada seniman-seniman, mungkin nanti bisa di sana. Karena di sana juga kita akan ada penjelasan-penjelasan tentang meditasi, tentang spiritual yang juga akan dibawakan oleh beliau nanti. Tentang sejarah dari sejarah ya juga gitu. Sejarah bagaimana tentang di Bali, di Buleleng khususnya. Dan itu masyarakat bisa ikut bergabung juga dalam kegiatan tersebut. Bisa. Termasuk juga ada kegiatan persembahyangan nanti di sana. Oke, sebelum pementasan tanggal 20, sebelum itu ada kegiatan lainnya. Ada sarasehan, kemudian ada meditasi, kemudian ada diskusi soal tentang masalah sejarah. Itu di mana Pak nantinya? Di Menyali. Di tempatnya Profesor Budasi. Tanggal 19. Dari jam berapa? Jam 10 sampai kita kemah di sana. Ada acara kemah sampai pagi. Kalau masyarakat ingin ikut serta gimana caranya? Bisa, bagus. Dan sampaikan lewat RRI gitu ya. Baik. Kegiatan ini. Di mana informasi lebih lanjut, di mana bisa masyarakat mungkin? Nanti saya sampaikan juga. Karena ada brosur yang kita sampaikan. Baik. Satu penelpon dulu di 24644. Mohon izin Bapak untuk menyapa pendengar kembali Niki. Silakan. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi, saya ingin nambah sedikit lagi. Nggih, silakan Pak Anggas. Ini mungkin menarik sekali ini karena satu sisi ini kan ada yayasan, tadi kan saya tidak tahu. Yayasan ini sebetulnya kan gampang sekali untuk mencari dana. Jadi saya kasih tahu sini ya, karena begini, toko seni Gianyar, toko seni yang di mana-mana itu bantuan dana itu miliaran, yang penting lengkap, komplit itu. Celahnya saya tahu itu. Jadi mungkin nanti Pak Profesor Budasi sudah ahlinya di sana. Jadi bantuan luar negeri dari 21 negara itu akan diwakafkan kepada yang penting jelas kegiatannya apa. Nanti yayasan ini nanti akan siapa yang memberikan bantuan dari Belgia, dari mana misalnya itu ya, dari Eropa. Nanti dia akan diundang di pentas di sana. Jadi dia satu kali yayasan bantuan itu minimal 6 miliar ingat itu ya. Jadi biar tahu nanti. Artinya jangan sampai nanti yayasan ini nanti bantuannya dipakai keperluan lain. Mohon maaf. Ini untuk seni dan budaya. Karena anggarannya sudah ada. Bukan dari pemerintah Indonesia, dari bantuan luar negeri. Jadi biar dipahami ya. Itu nanti tolong koordinasi Pak Budasi. Nanti nama-nama yayasannya yang dapat bantuan di atas 6 miliar saya kasih tahu nanti. Saya akan sharing dengan Pak Budasi ya. Itu aja teman dari saya. Sekian, terima kasih. Dan yayasan itu terus aja mohon maaf. Sama lagi sekali. Yayasan itu ada 3 bagian. Satu, sekarang ini kan melalui undang-undang itu kan ada 3 bagian. Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Penasihat, Ketua Dewan Pengurus, ada 3. Itu yayasan yang sekarang ya. Sekian, terima kasih tambahannya. Terima kasih Pak Anggas ya. Nanti Pak Anggas mungkin bisa ikut bergabung ya dalam di Menyali nanti. Baik, silakan pendengar di 24644 kembali kami sapa. Selamat pagi Pro 1. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Swastiastu. Swastiastu, nggih, Pak Agus Mong ding Mayong niki. Permisi dulu, saya ingin temu narasumber dari utara aja ya. Terus. Ya, saya apresiasi pengarang ini. Saya alami sendiri, Bapak. Saya lama dan pasar juga. Ya, teman-teman yayasan.
khususnya penyandang disabilitas Pak. Yayasan Bunga, yayasan di mana? Termasuk yayasan Rubinide itu, yang Bapak kenal di Denpasar. Saya praktekkan di Buleleng Pak. Saya coba, tidak punya dana apapun, tidak punya saya. Dalam kondisi penyandang disabilitas khususnya tunanetra. Saya seorang tunanetra Pak. Saya mengabdi, saya dulu PNS, kena musibah. Saya jurnalis dulu, penulis ngarang buku saya. Kali kena musibah nak melihat. Saya coba, apa yang kami kerjakan. Saya rekrut teman-teman penyandang disabilitas, khusus tunanetra. Tampilkan kolaborasi musik tradisional di Buleleng, di Gedung Kesenian. Sudah di PKB 3 kali Pak. PKB di Buleleng juga. Tampilkan di masyarakat. Tapi saya tanpa dana Pak. Saya punya teman. Saya sebutkan tadi teman sahabat saya. Dengan pemerintah daerah pun saya ajak audensi. Maksud tujuan saya ini mengadakan ini. Selalu terbentuk. Saya syukur tampil semua dengan baik. Dengan dukungan komunitas jurnalis Buleleng. Dan termasuk RRI di sini saya dukung. Nah, latihan di RRI sini. Ya, ini saya terima jadi Bapak Ibu sekalian ini saya berjanji. Uang nggak perlu Pak. Tampilkan semua dengan rasa sedekah kasih sayang nilai kemanusiaan ini. Dengan potensi yang tak ada. Saya ke teater sampai Jakarta Pak, sudah salah. Sampai saat di Bali, sering Bali ya. Ke Jawa, para tunanetra saja. Ada yang otomatis ke tukang bus, kan nangis. Saya memang bus 3 bus. Ini yang saya harus ingat kali. Mudah-mudahan Bapak melakukan ini berhasil dengan baik. Saya dari jauh, saya pulang kampung Pak, pensiun nih. Tapi dengar terus ini, saya berjanji. Mudah-mudahan berhasil sukses. Rahayu. Gue semau alias Putu Mahar di Pasar Sarjana Hukum. Terima kasih Om Sandi Sadiko. Terima kasih luar biasa Pak Gus. Nggih, rahayu Pak Gus. Sumen sampun bergabung. Silakan mungkin ditanggapi dulu niki. Karena waktu juga ternyata sampai hampir 1 jam kita berbincang ini. Silakan. Oke, terima kasih tambahan tadi dari Pak Anggas, kemudian Pak Agus juga ini menurutnya sangat positif ya. Penyemangat ya. Mari kita sama-sama ke depan meningkatkan kolaborasi untuk tanah kelahiran kita untuk Buleleng ya. Mungkin itu saja tambahan saya karena sudah waktu. Mungkin dari Mbak Ratna silakan. Ya, Mbak Ratna ada tambahan nomor? Ya, dan juga sama terima kasih Pak Anggas dan juga Pak Agus atas semangatnya, dan Pak Agus selalu sehat nggih. Jadi yang tahu tidak mudah nggih kalau kita tanpa dana, tapi dengan semangat dan kasih sayang kita pasti bisa. Dan di zaman serba cepat ini memang kolaborasi adalah satu-satunya cara yang sangat dominan untuk kita bisa sukses bersama, mencapai tujuan bersama nih Kak. Baik, banyak apresiasi juga hadir di WhatsApp-nya Pro 1. Selamat pagi Bapak dan Ibu narasumber semuanya. Bu Madi di Sambangan. Hanya apresiasi saja, salut dengan pegiat seni di Singaraja, tetap semangat dan semoga selalu diberikan kelancaran, rezeki dan kebahagiaan suksema. Luar biasa kegiatan yang dilakukan. Kemudian ada juga mengatakan terima kasih menggelar kegiatan yang luar biasa dan menggratiskannya, malah itu pasti tidak mudah katanya. Iya, ini dana-dana dari mana bisa menggratiskan katanya. Terima kasih sudah menggelar kegiatan yang luar biasa. Ada juga mengatakan tiket nanti untuk masyarakat umum bisa didapatkan di mana? Bisa langsung masuk saja atau bagaimana katanya? Bisa dijelaskan? Di RRI aja nanti kita akan serahkan. Oke, tiket di RRI kalau gitu. Oh baik, untuk yang di WhatsApp saja atau memang seperti apa nantinya, atau masyarakat nanti bisa kita akan langsung berikan di sini 50 tiket gitu. Ya, 50 tiket untuk publik gitu. Jadi masyarakat bisa mengambilnya begitu Pak G. Wah luar biasa. Terakhir mungkin yang ingin disampaikan sebagai closing statementnya terkait dengan kegiatan dan tadi juga menyambung serangkaian acara terkait pagelaran ini, Bapak seperti apa bisa disampaikan kembali untuk masyarakat yang ingin? Ya, saya berpesan kepada saudara-saudara yang ada di Buleleng, mari kita meningkatkan persatuan. Jangan mudah kita dipecah belah. Hanya dengan bersatu, saya yakin kita akan bisa bangkit. Untuk Buleleng, untuk Bali,
untuk Indonesia. Terima kasih. Nah, luar biasa Mbak Ratna. Ya, yang juga impian saya adalah semoga Niki Buleleng kan masyarakatnya heterogen. Iya. Dari dulu heterogen, dan kalau kita cermati raja-rajanya juga mengayomi sebetulnya masyarakat yang heterogen. Sini ada umat Muslim dan sebagainya. Jadi saya membayangkan kalau Singaraja itu bisa menjadi pilot project yang menonjol untuk kebersamaan dalam keberagaman itu dan toleransi dalam keharmonisan, karena nilai-nilai inilah sudah mulai luntur sebenarnya. Kita semua sibuk masing-masing dengan diri kita sendiri, kelompok kita barangkali. Mudah-mudahan kita bersama bisa menghidupkan kembali nilai Pancasila itu. Baik, luar biasa, banyak apresiasi yang hadir. Terima kasih banyak untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja juga yang ikut bergabung, dan tadi yang di line telepon dan juga WhatsApp nanti bisa ambil tiketnya juga ke RRI ya Mbak Ratna ya, sama Pak Dewan ya. Bisa ambil di RRI juga. Tadi ada Pak Anggas, kemudian Pak Narte, ada Pak Sutaya, Pak Agus Mawang, ada Bu Made juga di Sambangan, dan juga pendengar yang WhatsApp tadi yang tidak ada namanya silahkan ke RRI begitu. Terima kasih untuk Yayasan Damo Ngetak Jagat juga Niki. Terima kasih banyak kolaborasi yang luar biasa. Tidak ada yang tidak mungkin asal ada niat berarti ya Mbak Ratna ya. Tapi niatnya ini niat tulus, seperti tadi Pak Sutaya malah sampai terharu karena Mbak Ratna memaparkannya juga dengan tulusnya begitu, bagaimana agar terciptanya sebuah pagelaran Ramayana yang luar biasa dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai nantinya, bukan hanya sekedar pagelaran tapi maknanya nanti yang itu yang diperlukan begitu ya Mbak Ratna ya. Terima kasih banyak Bapak dan Mbak Ratna, terima kasih banyak untuk Yayasan Damo Ngetak Jagat juga terima kasih, dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kami akhiri untuk dialog Hebalik Kengken pagi ini meramaikan Kota Singaraja, inspirasi dari Yayasan Damo Ngetak Jagat bersama pengurus Yayasan Damo Ngetak Jagat Bapak Dewa Puja, dan juga panitia pagelaran seni drama Ramayana Mbak Ratna Kanaya. Terima kasih pendengar dan tetaplah bersama kami di Pro 1. Pro 1